Nah, kalau musim penghujan ya teman-teman, airnya penuh. Bisa dilihat ya, itu penuh sampai paling ke bawah itu 1 meter lah. Ya. Tapi ketika memasuki musim kemarau akan berkurang debit airnya. Nah, ini saya pengen membuat solusi ya teman-teman, gimana caranya biar nanti di musim kemarau tahun 2026 itu air tetap melimpah di Desa Karangjamu, khususnya di daerah utara pegunungan Gunung Tumpeng. Tujuan saya juga pengen ini Pamsimas dihidupkan kembali teman-teman, tapi pertanyaan besarnya adalah dananya dari mana? Ya, itu pertanyaan bagus. Dananya dari mana? Siapa yang punya duit? Nah, ini sangat menggelitik jiwa saya. Harusnya dananya ada, karena perawatan Pamsimas juga digelontorkan. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Selamat pagi kawan-kawan semua di Facebook maupun di YouTube maupun di TikTok maupun di Snack Video. Kali ini aku ngevlog lagi menuju ke sumber air masyarakat. Salah satunya ini teman-teman. Ini adalah sumur bor. Nah, kalau musim penghujan ya teman-teman, airnya penuh. Bisa dilihat ya, itu penuh sampai paling ke bawah itu 1 meter lah. Ya. Tapi ketika memasuki musim kemarau akan berkurang debit airnya. Nah, ini saya pengen membuat solusi ya teman-teman, gimana caranya biar nanti di musim kemarau tahun 2026 air tetap melimpah di Desa Karangjamu, khususnya di daerah utara pegunungan Gunung Tumpeng. Nah, ini kalau ke atas sana itu Gunung Tumpeng teman-teman. Ya, nanti aku mau ke sana. Kalau sumber air yang di kali, di sungai saya juga punya. Airnya cukup melimpah, tapi kalau untuk Pamsimas ada kendala. Nanti saya akan coba berjalan ke arah sana. Yuk, kita langsung ke sana saja teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah mendekati lokasi Pamsimasnya yang kemarin aku foto teman-teman. Itu ya. Ini ada kaitannya yang sumber air di bawah yang samping musola di RT 3 RW 2. Nah, ini juga kebetulan lokasinya masih di RT 3 RW 2. Buat teman-teman yang tahu, kira-kira penampungan ini muat berapa kubik ya teman-teman? Silahkan komen. Kemarin saya sudah ngobrol dengan warga dan RT 4 RW 2, kemudian ketua RT 4 RW 3. Jadi ada 2 RT, ada juga RT 1 RW 3. Jadi kita kendalanya di air pada saat musim kemarau. Nah, ini salah satu penampungannya teman-teman. Sebenarnya awal pembangunannya ini kemarin tercatat tahun 2021 ya. Pernah dicoba berhasil. Kalau menurut kendala di RT 4 RW 2 katanya token pulsanya siapa yang mau bayar setelah masa uji coba 2 hari. Kemudian kalau ngobrol dengan RT 1 RW 3 itu ada kendalanya kalau musim penghujan yang sumber airnya dari sebelah utara, di sana ada sumber lagi ya. Nanti mungkin di lain hari aku ke sana. Air mengalir, debitnya gede. Kalau musim kemarau kadang diisi yang dari BPPD ya, yang bantuan air bersih. Nah, kemudian kalau dengan RT 4 RW 3 sama. Kalau musim hujan itu debit airnya tinggi, tapi kalau musim kemarau agak berkurang ya teman-teman. Jadi RT 4 RW 3 itu mengusulkan untuk revitalisasi kembali sambungan-sambungan yang terputus, disambung kembali atau diganti kalau misalkan rapuh ya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh pipanya karena pernah diuji coba sampai ke atas valve-nya jebol. Ya, itu perlu perbaikan. Dan alhamdulillahnya kalau yang di RT 4 RW 3 Pamsimas berjalan. Tapi buat yang airnya melimpah kadang nggak dipakai, tapi tetap bayar 2.000 atau abonemen buat pembayaran listrik. Kemudian aku berdiskusi juga dengan Pak Marsudi ya. Kebetulan Pak Marsudi itu pengawas koperasi. Kebetulan saya adalah sekretaris dari koperasi. Tujuan saya juga pengen ini Pamsimas dihidupkan kembali teman-teman. Dihidupkan kembali itu maksudnya ya buat
air bersih nanti pas kemarau tahun 2026. Pada saat kemarau tahun 2026 diharapkan ini air bisa dialirkan kembali. Tapi pertanyaan besarnya adalah dananya dari mana? Ya, itu pertanyaan bagus. Dananya dari mana? Siapa yang punya duit? Nah, ini sangat menggelitik jiwa saya. Harusnya dananya ada, karena perawatan Pamsimas juga digelontorkan. Karena air bersih juga menjadi kebutuhan dasar warga, dan dana desa menjadi salah satu sumber dana yang bisa mensejahterakan warga desa. Tapi karena adanya plot tahun 2026 dari pusat, 85% itu untuk KDMP dan 12% untuk pembangunan lainnya. Nanti coba saya cantumkan di sini ya. 12% itu untuk apa? 85% itu untuk apa dana desanya? 85% ya untuk kegiatan pembangunan gerai KDMP. Nah, sebagai pengurus saya merasa punya rasa tanggung jawab moral ya buat warga agar koperasi hadir, dana desa hadir, Pemdes hadir di sini. Saya bukan Pemdes tapi pengurus koperasi yang mengabdi. Nah, ini adalah pengabdian saya salah satunya. Saya pengen mengusulkan sama seperti Pak RT 4 RW 3, kita revitalisasi kembali Pamsimas, karena air bersih itu adalah kebutuhan dasar ya teman-teman. Kebutuhan dasar dari kehidupan kita. Jadi nanti dananya dari mana, bersumber dari mana? Misalkan di dana desa ada sumber perawatan, ya kita ambil salah satunya dari situ. Atau mungkin ada sumbangan dari warga, atau mungkin dari dinas terkait, dari PUPR terutama ya. Nanti coba saya tembuskan ke sana apakah bisa. Kemudian, nah ini koperasi dari anggota untuk kesejahteraan anggota. Aku berharap buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang benar-benar membutuhkan air bersih di musim kemarau, yuk gabung dengan koperasi dengan simpanan pokok 50.000, simpanan wajib 10.000. Ini menjadi solusi untuk membantu revitalisasi Pamsimas. Buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Karangjambu yang tidak menggunakan air ini, bisa membantu mereka dengan cara bergabung ke koperasi. Nanti menjadi sumber modal ya, jadi sumber modal untuk revitalisasi ini. Nah, promosinya untuk pengguna Pamsimas ini 1 tahun pertama, misalkan menggunakan air bersih ini selama sebulan misalkan 50.000, maka 10.000 pertama sebagai promosi, karena ini uangnya dari warga untuk warga, bisa dijadikan simpanan wajibnya teman-teman, 10.000 ya. Kemudian misalkan 50.000 berarti 40.000 dimasukkan ke pengelolaan ini. Kemudian kalau misalkan 200.000 ya berarti yang 190 dimasukkan untuk pengelolaan ini dan membayar pegawai atau pengelolanya, dan untuk perawatan, untuk listrik juga. Monggo teman-teman yang pengen berkontribusi, monggo, atau memberikan masukan. Ini hanya usulan ya teman-teman, bukan sebuah keputusan. Nanti karena untuk keputusan koperasi itu ada di rapat anggota, apakah rencana kerja ini disetujui atau ditolak. Tapi saran saya sebagai warga juga ya, yang membutuhkan air bersih, pernah merasakan rasanya nggak dapat air bersih, nggak punya air bersih, karena waktu itu sumur yang di awal aku kasih contoh itu kering teman-teman di musim kemarau. Saya harus mandi numpang, saya harus nyedot sumurnya tetangga, juga saudara, walaupun masih saudara ya. Tapi rata-rata yang di daerah sini Gunung Tumpeng di bawahnya juga, kecuali yang di sebelah sana barat yang deket air sungai, kebetulan dataran sana masih banyak tanah yang itu sumber airnya masih melimpah. Tapi kalau pegunungan seperti ini terus berbatuan, itu resapannya tuh berporinya sangat besar sehingga air nggak bisa menampung terlalu lama, jadi langsung hilang. Secara geologis seperti itu ya teman-teman. Nah, saya mengajak juga teman-teman atau saudara-saudara yang ada di perantauan yang pengen membantu, monggo, atau mau ikut gabung di koperasi KDMP, monggo, atau pelanggan saya atau penonton video ini ingin membantu air bersih di desa Karangjambu, terutama di kawasan Gunung Tumpeng. Ini masih ke sana ya, ada gunung ya, ada Gunung Tumpeng. Itu kalau musim kemarau kesulitan air.
Ya, seperti itu. Saya berharap kerjasamanya dengan siapapun yang menonton video ini atau dinas-dinas terkait dan calon anggota koperasi Desa Merah Putih, Desa Karangjambu, Kecamatan Seruang. Yuk kita bantu air bersih. Sebelum membantu orang lain, kita bantu tetangga kita bantu warga kita. Saya ngomong gini karena ya sebagai bentuk tanggung jawab moral saya sebagai pengurus koperasi, karena di tahun ini aja 85% itu untuk KDMP. Yuk kita wujudkan dana desa yang begitu besar, gunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga. Walaupun di tahun 2026 untuk pembangunan dan lain-lain itu hanya 12% dari dana desa, yang dimana ada 986.129.000. Nah di situ gede, tapi mungkin manfaatnya belum terasa nanti di tahun 2026. Semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya kalau misalkan gedung KDMP sudah terbangun, pembayarannya sudah lunas, bisa dialokasikan sebesar-besarnya untuk warga. Dan saya berharap ini Pamsimas bisa direvitalisasi kembali dan bisa dimanfaatkan untuk warga yang membutuhkan. Monggo, kalau misalkan pengen membantu, monggo. Kalau misalkan pengen memberikan masukan-masukan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Rodin Saputra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.